Bagian 12. Laisa memasukkan pakaian terakhir ke dalam koper ketiganya, menatanya sedemikian rupa agar mendapatkan ruang. Setelah merasa cukup, dia menutup koper merah muda itu dan menguncinya, kemudian memindahkan ke sudut kamar, bergabung dengan 2 koper besar miliknya yang lain. Laisa sedikit kerepotan saat memindahkan koper-koper itu. Selain berat, dia juga harus berhati-hati agar kopernya tidak jatuh. Ketika sudah menyentuh lantai, baru Laisa menyeretnya perlahan. Butuh waktu seharian untuk memilah dan menata mana pakaian yang harus dia bawa. Sisanya, Laisa memutuskan untuk disumbangkan ke panti asuhan. 2 dus besar berisi pakaian yang sudah Laisa pilih untuk ditinggalkan menumpuk di sebelah lemari pakaiannya, siap untuk diantar ke panti terdekat. Wanita itu mengusap peluh yang membanjiri pelipisnya. Udara kota pahlawan di siang hari memang terik. Karena itu, dia memilih untuk pindah ke Malang yang jauh lebih adem ketimbang di sini. Seminggu setelah proses jual beli rumahnya selesai, yang berjalan mulus tanpa ada sesuatu yang mengganggu, Laisa segera mengemas barang-barang miliknya untuk segera dia kirim ke rumah barunya. Kemarin, 1 truk besar sudah mengangkut seperangkat sofa ruang tamu beserta lemari hias, meja, dan kursi untuk ruang makan dan tempat tidur miliknya. Sedangkan untuk lemari pakaian, Laisa sengaja meninggalkannya. Dia akan menyuruh Erli menjualnya, sebab Laisa merasa aroma tubuh angkasa menguar dari dalam lemari itu. Mungkin ini hanya perasaannya saja, tapi Laisa sudah bertekad untuk melupakan angkasa, membuang namanya dari hatinya, meninggalkan kenangan mereka di rumah ini. Celoteh Maher yang terbangun dari tidur siangnya menghentikan gerakan tubuh Laisa yang sedang mengemasi sisa pakaian angkasa. Berjalan mendekat ke sisi bayinya, wanita itu lantas menggendong Maher yang tertawa begitu melihat wajah mamanya. Lapar ya sayang. Laisa segera menyusui Maher dan membiarkan bayinya menyentuh wajahnya, mengusap dagu dan pipi Laisa seakan memberi kekuatan. Laisa membalas dengan meraih jemari mungil Maher dan menciumnya. Kebahagiaan yang sekarang tengah dia peluk, susah payah harus Laisa tukar dengan pernikahannya. Jika tak ada Maher, wanita itu tak yakin dirinya mampu bertahan sejauh ini. Sumber kekuatan yang Tuhan kirim melalui wajah polos Maher nyatanya telah menjadi penopang segala kegundahan hatinya. Dering ponsel mengembalikan Laisa ke dunia, mencari sumber suara dan tangannya yang bebas segera membalik bantal lalu menemukan ponselnya menelungkup di bawah sana. Nama Mas Ray tertera di layar. Sejak mengetahui Laisa sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, satu-satunya kakak yang dia miliki kerap menghubungi dan menyambanginya, menyampingi saat persidangan berlangsung, bahkan ikut membantu proses kepindahan Laisa ke Malang. Iya mas, kamu sudah yakin mau berangkat besok? Iya mas, Laisa berangkat besok. Kenapa memangnya? Kamu tidak mau pulang ke Sukotadi dulu? Keluarga di sana sangat menantikan kedatanganmu. Mereka sudah tahu perihal statusmu. Mas harap kamu tidak usah malu. Laisa menggigit bibir. Pulang ke kampung halamannya bahkan berada dalam urutan terakhir daftar keinginannya. Bukannya dia tidak merindukan keluarga di sana, hanya saja ada sesuatu yang membuat langkahnya memberat jika harus pulang.
Tidak mas, nanti kalau lebaran saja Laisa pulang. Besok banyak sekali yang harus Laisa urus. Baiklah kalau itu maumu, mas tidak akan memaksa. Besok jam berapa? Jam 9 mas. Kalau mas repot, gak usah nganter juga gak apa-apa. Besok mas akan usahain nganter kamu. Mas janji. Ya sudah, mas mau kembali ke depot. Lagi ramai. Mas Ray menutup sambungan teleponnya. Laisa mendesah. Dia tahu niat Mas Ray baik, tapi Laisa masih belum sanggup untuk berdiri tegak. Ada banyak yang harus dia tata kembali. Setelah angkasa memorak-porandakan hatinya, nanti jika hatinya telah siap, dia akan pulang ke Sukodadi. Salahkah bila sekali ini saja menengok kembali luka yang hampir kering, menyayat bekas luka untuk mengeluarkan sisa kesakitan yang tertinggal, karena mungkin saja suatu hari nanti bekas luka itu akan menjadi racun. Laisa tidak tahu, dia benar-benar lelah. Tanpa sengaja, album pernikahannya terjatuh ketika dia sedang membereskan buku-buku yang berjejer rapi di rak. Puluhan foto kebersamaan mereka terpampang di depan mata Hazelnya, membuka kenangan pahit yang baru saja dia telan. Wanita itu memungut album itu, lantas membiarkan tergeletak di sampingnya. Haruskah dia membuang album itu? Atau tetap menyimpannya namun berisiko menambah luka baru di dadanya? Laisa membuka satu persatu foto dirinya dan angkasa, mengenang sekali lagi kebersamaan mereka. Hanya sekali lagi. Jalan raya Surabaya Malang pada pertengahan pagi menuju siang masih dipenuhi volume kendaraan yang cukup ramai. Banyak bus dan minibus beriringan menuju kota apel tersebut. Musim liburan akhir tahun masih sebulan lagi. Namun rupanya banyak wisatawan yang memanfaatkan kelonggaran warna wisata demi kenyamanan. Laisa bersandar di kursi penumpang, menatap hamparan persawahan yang terselip di antara pabrik-pabrik yang berjajar di kanan kiri jalan. Sesekali ikut menanggapi celoteh Alexa. Dia sengaja melabuhkan masa depannya di kota yang bersuhu rendah ini. Selain ingin menjauh dari angkasa, Laisa juga berencana ingin membuka usaha baru. Cafe Lavender yang baru 7 bulan lalu dia buka bersama Early kini sudah ramai oleh pengunjung. Bahkan bisa dikatakan kafe yang dipenuhi dengan berumpun bunga anti nyamuk itu tak pernah sepi. Selain konsep yang diambil unik dan klasik, Cafe Lavender menawarkan aroma bunga yang sama dengan nama kafenya, yang sengaja ditanam memenuhi setiap sudut ruangan, menguar setiap saat. Aroma terapi yang kebanyakan disukai oleh kaum wanita itu membuat setiap pengunjung betah berlama-lama di sana. Belum Laisa berangkat, dia sudah merekrut pegawai baru untuk menemani Early di sana. Seorang lelaki berusia 30-an yang masih single, lulusan manajemen bisnis dari Universitas Negeri di Surabaya menjadi pilihan Laisa. Meski Early selalu melayangkan protes karena dia tidak mau bekerja satu ruangan dengan lelaki yang kerap dipanggil Mas Askar itu, namun Laisa mengabaikan layangan protes tersurat maupun tersirat dari Early. Karena dia yakin Mas Askar mampu menjadi partner yang cocok dengan sahabatnya. Laisa tersenyum membayangkan Early yang selalu memasang wajah datar jika berhadapan dengan Mas Askar. Padahal jika ditelisik lebih jauh, lelaki bernama lengkap Askaresa Ahmed itu memiliki wajah yang lumayan tampan. Hanya saja Early sepertinya menutup mata hatinya untuk lelaki
karena trauma akan pernikahan yang Laisa jalani dengan angkasa hancur. Laisa mendesah perlahan. Kegagalan rumah tangganya menjadi momok bagi sahabat terdekatnya untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Dia berharap suatu saat nanti Early akan menemukan jodohnya. Hawa dingin mulai meresapi tubuh Laisa. Mengambil selimut yang sengaja tersampir di belakang kursi penumpang tengah, Laisa menyelimuti tubuh mungil Maher yang baru saja terlelap. Jalanan masih ramai, padat merayap. Kota Malang tidak lagi selenggang dulu. Kini kota yang banyak menawarkan wisata alam itu kerap dilanda kemacetan, terutama jalanan sebelum memasuki pusat kota. Ikon Taman Safari sudah 1 jam lalu dia lewati. Bahkan keramaian pasar lawang yang kerap mengundang kemacetan sudah berlalu. Mobil Avanza Silver itu kini memutar arah ke kiri, menghindari keramaian pusat kota, menikmati sejenak hamparan rumah bercat warna-warni di bantaran sungai, lantas meliuk-liuk di antara jalanan yang dipenuhi kendaraan menuju pinggiran kota Batu. Macet terus dari tadi, gerutu Mas Ray sambil menyetir. Santai aja mas, yang penting selamat. Laisa menenangkan kakaknya. Iya ya, kalau nyetir itu jangan emosi, harus tetap tenang dan sabar. Mbak Nadine mengeluarkan suara, ikut menenangkan emosi suaminya. Sebelah tangannya memeluk tubuh Alexa yang tertidur. Tapi ini sudah siang, nanti nyampe sana jam berapa? Mas Ray masih menggumamkan kegundahannya. Kalau mas pulangnya takut kemalaman, kalian nginep saja. Nanti sore, Early juga rencananya mau nginep di sini. Gimana, Ma? Tanya Mas Ray pada Mbak Nadine yang duduk di sampingnya. Iya ya, kita nginep aja. Kasihan Laisa kalau langsung ditinggal sendirian. Apalagi kalau Maher rewel. Alexa juga pasti capek banget. Mbak Nadine menoleh ke belakang. Les, kamu sudah membawa tanah dari rumah yang di Surabaya kan? Laisa mengangguk. Sudah mbak, ada di dalam tas kok. Mbak Nadine tersenyum lega. Nanti, begitu kita sampai sana, langsung kamu taburkan tanah itu di setiap sudut rumah. Iya mbak. Karena Laisa dan keluarganya masih menganut adat Jawa kuno dari Sukodadi, jika setiap orang yang akan memasuki rumah baru dan memiliki anak kecil, maka tanah tempat tinggalnya yang dulu harus dibawa meski segenggam. Alasannya, supaya sang anak nanti biar kerasan tinggal di rumah yang baru. Laisa yang tidak memiliki alasan penolakan yang logis hanya manut saja ketika pagi tadi sebelum mereka berangkat, Mbak Nadine menyuruhnya membungkus beberapa genggam tanah dari halaman depan rumahnya. Hampir 3 jam lebih duduk di dalam kursi tanpa bisa leluasa bergerak, mereka akhirnya tiba di sebuah rumah yang masih terlihat baru selesai dicat. Warna ungu muda yang mendominasi setiap dinding bercampur coklat muda untuk pintu dan ornamen kayu pada jendela semakin mempercantik rumah baru Laisa. Halaman yang tidak terlalu besar masih menyisakan hamparan tanah yang belum berhias bunga.
Hanya sebatang pohon mangga setinggi 2 meter yang menghuni sudut halaman depan. Dari jalanan kompleks depan rumah hingga menuju teras depan, tertata paving blok untuk mencegah becek akibat terlalu sering diguyur hujan. Rumah mungil ini sengaja Lesa rombak dari bentuk aslinya yang sedikit minimalis, mengedepankan unsur klasik dan nyaman. Lesa menggunakan unsur kayu di setiap bagian rumahnya. Ini rumahmu, Les? Mbak Nadine menatap rumah cantik Lesa tanpa berkedip. Gimana menurut Mbak Nadine? Cantik? Setelah cukup puas dengan sambutan penampilan rumah barunya, Laisa segera mengambil kunci dari dalam tas selempang, kemudian membuka pintu. Aroma cat menguar menjadi parfum tak terduga yang menusuk hidung. Mas Ray yang baru selesai menerima telepon segera menurunkan barang-barang Laisa. Nanti mobilmu bagaimana? Tanya Mas Ray seraya mengangkat satu koper besar masuk ke dalam rumah. Nanti Erli yang bawa ke sini. Mas Ray mengangguk. Kamu bawa masuk aja Maher, di luar dingin. Kemudian melanjutkan mengangkat 2 koper lainnya serta beberapa dus yang berisi buku dan pernak-pernik rumah yang sengaja Lesa bawa. Sementara Mbak Nadine tengah sibuk menelusuri setiap sudut rumah, mengamati satu persatu ruangan. Lesa keluar dari dalam kamar setelah menidurkan Maher dan langsung membongkar koper pertamanya, mengambil beberapa pakaian Maher dan peralatan mandi mereka. Lantas ikut bergabung dengan Mas Ray dan Mbak Nadine yang sibuk membongkar kardus. Oh iya Les, tanahnya sudah ditaburkan? Tanya Mbak Nadine mengingatkan Laisa yang hampir lupa. Oh iya Mbak, belum. Sebentar, aku naburin tanahnya dulu. Laisa kembali ke dalam kamar, mengambil buntilan plastik hitam berisi tanah rumahnya dulu, lalu mulai menaburkan ke sekeliling rumah. Hampir 2 jam mereka membereskan rumah. Tubuh yang letih karena perjalanan jauh ditambah membongkar barang-barang Laisa, lalu mengaturnya, membuat mereka bertiga terbaring di atas karpet ruang televisi. Lapar nggak? Tanya Laisa sambil menengok ke depan. Ada bakso lewat. Mas Ray yang tenaganya paling terkuras bergegas keluar, memesan 5 mangkuk bakso, 2 untuk dirinya, 3 untuk 3 wanita di dalam. Bagaimana kehidupan Laisa di tempat baru? Bersambung. Temukan kisah Laisa di episode berikutnya ya. Terima kasih.